wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin, NIM 120 130 105 dari Prodi Teknik Elektro 20 TPB 9A. Di sini saya akan menjelaskan dua program yang telah saya buat, yaitu tentang matriks dan molaritas. Sebelumnya saya mengambil judul ini karena selain materi kuliah, banyak juga yang mencari tentang perhitungan matriks dan molaritas. Untuk yang pertama, kita mulai dengan matriks. Di sini saya akan menjelaskan perbagian dari setiap programnya. Yang pertama ada include string. Include string artinya untuk memasukkan ke library ke dalam program. Ia adalah input, O adalah output, stream adalah aliran. Terus include manip fungsinya untuk mengontrol atau manipulasi tampilan. Ia adalah input, O adalah output, manip adalah manipulasi. Main merupakan sintaks dasar dari setiap program. C++ yang merupakan badan dari semua perintah yang akan dimasukkan. Sebelumnya kita harus mendeklarasikan setiap variabel. Di sini ada beberapa variabel yang telah dibuat. Yang pertama ada variabel baris, kolom dengan tipe data integer. Yang kedua ada variabel matriks A, matriks B dengan tipe data integer array. Lalu ada variabel hasil dengan tipe data integer array. Lalu ada variabel pilihan dengan tipe data karakter yang bernilai Y. Kemudian pengguna diminta untuk menginputkan jumlah baris dan kolom. Di sini terdapat percabangan if. Jika baris dan kolom bernilai 0, bernilai lebih dari 0, maka akan menjalankan program di dalamnya. Dan jika selain itu berarti baris atau kolom bernilai 0, maka program akan mengeluarkan pesan yaitu baris dan kolom harus positif. Lalu kembali ke menu atas. Setelah baris dan kolom diisi dengan nilai lebih dari 0, maka program akan menjalankan perintah ini. Di sini terdapat perulangan for yang mana pengguna diminta untuk memasukkan elemen matriks A baris ke 1, kolom ke 1. Dan di sini akan terjadi pengulangan sebanyak baris dan kolom yang diinputkan. Kemudian pengguna juga diminta untuk menginputkan data ke matriks B dengan konsep perulangan yang sama pada matriks A. Kemudian di sini terdapat perhitungan, yaitu penjumlahan antara matriks A dengan matriks B dengan konsep perulangan yang sama, tapi di sini terdapat perhitungan, yaitu dengan variabel hasil yang menghitung matriks A dengan matriks B. Setelah itu terdapat opsi apakah Anda ingin menghitung yang lain. Jika pengguna menginputkan
nilai Y, maka akan kembali ke menu atas, ke menu sini. Dan jika pengguna menginputkan nilai selain Y, maka program akan berakhir. Langsung bisa dicoba menjalankan programnya. Asal masukkan jumlah baris sebanyak 3 dan jumlah kolom sebanyak 2. Lalu diminta untuk menginputkan matriks A baris ke 1 kolom ke 1. Selanjutnya akan terjadi pengulangan pada setiap baris dan kolomnya. Begitu pula dengan matriks B. Maka di sini akan tampil dari penjumlahan antara matriks A dengan matriks B. Nah, kemudian terdapat opsi apakah Anda ingin menghitung yang lain, misal diisi dengan Y, maka akan kembali ke atas. Kita coba lagi mengisi datanya. Nah, dari opsi ini jika kita menginputkan nilai selain T, maka program akan berakhir. Untuk flowchartnya juga, pertama kita harus mendeklarasikan dari setiap variabel. Kemudian di sini memasukkan jumlah baris dan jumlah kolom. Di sini dan percabangannya terdapat di sini. Jika baris dan kolom lebih dari 0, maka akan menjalankan perintah true. Yang mana di sini pengguna diminta untuk menyebutkan nilai dari matriks A dan matriks B. Dan juga terdapat perhitungan, yaitu penjumlahan antara matriks A dengan matriks B. Setelah itu program berakhir. Selanjutnya untuk program yang kedua, yaitu tentang molaritas. Untuk bagian sini pun sama fungsinya. Dan sini yang berbeda di variabelnya. Sini terdapat variabel pilihan D dengan tipe data integer, lalu variabel pilihan 1, pilihan 2 dengan tipe data karakter yang bernilai Y. Kemudian ada variabel M, N, P, rumus 1, rumus 2, rumus 3 dengan tipe data float array. Lalu terdapat cout fixed dan cout preset precision. Ini fungsinya untuk membatasi angka bilangan desimal. Kemudian sini terdapat 3 opsi yang bisa dicari, yaitu ada molaritas, mol suatu zat, volume larutan. Kemudian pengguna diminta untuk menginputkan salah satu. Jika input tadi bernilai 1, maka akan menjalankan rumus molaritas. Dan jika pengguna menginputkan nilai 2, maka akan menjalankan rumus mol suatu zat. Dan jika pengguna menginputkan nilai 3, maka akan menjalankan rumus volume larutan. Kemudian kita masuk di rumus molaritas. Di sini pengguna diminta untuk menginputkan banyaknya data percobaan yang diinginkan. Lalu di sini terdapat perulangan for. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan nilai mol dan nilai volume. Di sini terdapat perhitungan molaritas dengan variabel rumus 1, yang mana nilai mol dibagi dengan nilai volume. Kemudian dari semua banyaknya data yang telah dimasukkan kemudian dihitung, akan ditampilkan pada perulangan for ini.
yaitu hasil perhitungan dari data ke adalah rumus 1 ini. Kemudian terdapat opsi apakah Anda ingin mengulang. Jika pilihan diinputkan dengan nilai Y, maka akan kembali menghitung rumus molaritas. Di sini saya menggunakan perulangan while. Nah, jika pengguna menginputkan nilai selain Y, maka akan menjalankan opsi yang kedua, yaitu apakah Anda ingin menghitung yang lain. Dan jika pilihan ini diisi dengan nilai Y, maka akan pergi ke menu, balik ke atas. Dan jika pengguna menginputkan nilai selain Y, maka program akan berakhir. Kemudian lanjut pada rumus mol 1Z. Untuk konsepnya sama dengan rumus molaritas. Di sini pengguna diminta untuk menginputkan banyaknya data, kemudian memasukkan nilainya, yaitu ada nilai molaritas dan nilai luas volume. Di sini terdapat perhitungan juga dengan variabel rumus 2 yang mana molaritas dikali dengan luas volume. Kemudian hasil dari perhitungan juga akan ditampilkan. Kemudian pada rumus volume larutan, di sini pengguna diminta untuk menentukan nilai mol, lalu nilai molaritas, dan perhitungan terjadi dengan dengan variabel rumus 3 yang mana nilai mol dibagi dengan molaritas. Nah, selanjutnya kita coba jalankan programnya. Di sini terdapat 3 pilihan data yang dapat dicari, yaitu molaritas, mol 1Z, dan volume larutan. Pilih salah satu, misal molaritas. Rumusnya adalah N adalah N bagi V, yang mana M adalah molaritas, N adalah mol 1Z, dan V adalah volume larutan. Di sini pengguna diminta untuk menginputkan banyaknya data. Misal kita mengisi dengan 3, maka data ke 1 masukkan nilai mol 7, nilai volume 5. Lalu data yang kedua, nilai mol 8, nilai volumenya 5. Kemudian data yang ketiga 13, dan nilai volumenya 7. Nah, di sini hasil dari perhitungannya. Untuk fungsi cout dan cout fix dan cout set precision ini untuk membatasi angka setelah titik ini, karena di sini diisi dengan nilai 2, maka yang tampil akan sebanyak 2 angka. Kemudian apakah Anda ingin mengulang? Kita coba dengan mengisi nilai Y, maka akan kembali menghitung rumus molaritas. Masukkan banyak data 2, nilai mol 8, nilai volume 2, nilai mol 15, nilai volume 5. Hasilnya pun akan ditampilkan sama. Lalu kita coba mengisi opsi ini dengan nilai selain Y. Nah, akan menjalankan opsi yang kedua, yaitu apakah Anda ingin menghitung yang lain. Jika kita mengisi dengan nilai Y, maka akan kembali ke atas. Kita coba mengisi dengan pilihan yang kedua, yaitu mol 1Z. Lalu masukkan banyaknya data 2, nilai molaritas 8, nilai volume 7, lalu nilai molaritas 5, nilai volumenya 9. Hasilnya pun sama. Kemudian
Apakah Anda ingin mengulang? Tidak. Apakah Anda ingin menghitung yang lain? Tidak. Nah, lalu program akan berakhir. Untuk flowchartnya sendiri polaritas. Nah, di sini yang pertama kita harus mendeklarasikan variabel, kemudian terdapat input dari pilihan data yang dicari. Lalu jika pilihan 1, maka akan menjalankan tree, yaitu rumus polaritas. Dan jika pilihan bernilai 2, maka akan menjalankan rumus mol 1Z. Dan jika pilihan sama dengan 3, maka akan menjalankan volume larutan. Untuk bagian banyaknya data percobaan yang bisa diinputkan ada di bagian sini. Kemudian perulangan for, perulangan for, kemudian memasukkan banyaknya nilai mol 1Z, kemudian nilai volume, dan sini terdapat juga perulangan do while. Untuk bagian rumus dari mol 1Z sama dengan rumus polaritas, dan kemudian untuk volume larutan juga sama konsepnya. Sekian penjelasan program dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.